Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'ala. Allahumma rizqna rahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan tahun ini kembali kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya. Salat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam memasuki awal bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang keempat. Bulan dimana bulan yang sangat berkah. Bulan suci yang sangat dinantikan kedatangannya oleh seluruh umat muslim di dunia. Pada kesempatan emas ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai perwujudan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal ibadah yang bermuara pada ketakwaan adalah puasa. Oleh sebab itu, seringkali Ramadan disebut juga dengan bulan puasa. Untuk kesinambungan dan hal tersebut, maka pada kesempatan hari ini kita akan bahas singkat sekitar ketakwaan. Sederajat dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sebenarnya muaranya adalah takwa. Semua kegiatan yang mengisi hari-harinya hendaklah dalam rangka menuju kepada ketakwaan. Lantas, bagaimana aplikasi takwa dalam diri manusia? Takwa adalah salah satu hal yang besar di dalam Islam karena mencakup banyak dimensi, yaitu dimensi syariah atau Islam, dimensi akidah atau iman, dan dimensi akhlak atau ihsan. Sebagaimana tadi dikutip dalam surat An-Nahl ayat 90 yang saya bacakan, di situ dibahas tentang dimensi-dimensi tersebut. Dalam surat An-Nahl ayat 90, ayat tersebut mencakup seluruh akhlakul Islamiyah sebagai cerminan Islam dan iman, sebagai buah ketakwaan. Dalam ayat tersebut ada 3 perintah sebagai perwujudan ketakwaan. Perintah yang pertama adalah ia sebagai mau'idah, di mana supaya kita ingat bahwa kita harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena keduanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila kita menjalankan perintahnya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, kebaikan. Dan apabila kita melanggar atau apabila kita melaksanakan larangannya, maka di situ kita mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut objeknya tidak disebutkan. Berarti dalam hal ini objek tersebut sifatnya luas, artinya untuk semua manusia yang bersifat sosial. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi
lagi apa yang terkandung di dalam ayat tersebut mengandung 3 perintah utama. Yang pertama adalah Allah menyuruh kita untuk berbuat adil, di mana adil ini adalah salah satu perbuatan yang menempatkan sesuatu kepada tempatnya, di mana adil ini adalah sebagai perwujudan tauhid, perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ yang kedua juga Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan atau kebajikan, di mana makna dari ihsan tersebut adalah sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya. Dan apabila kita tidak melihat Allah, maka sembahlah seakan-akan Allah melihat kita. Maka dalam hal ini ihsan di sini adalah perwujudan ikhlas sebagai konsep tauhid rububiyah, di mana kita dalam hati kita bahwa Allah lah zat yang satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita takuti, yang harus kita taati. Karena itu perwujudan tauhid rububiyah ini sangat penting sebagai cerminan dari ketakwaan. Kemudian ada lagi perintah kita menunaikan hak orang lain kepada kerabat seperti bersedekah, berzakat. Bahkan di situ kita menyampaikan amanat apa yang seharusnya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketiga perintah utama ini adalah sebagai wujud dalam rangka menuju kepada ketakwaan kita. Di bulan suci Ramadan ini sangatlah penting, di mana ini akan menjadi satu pahala yang besar buat kita, bahkan pahala yang sangat berlimpah. Dan ini juga harus dibarengi dengan larangan-larangan yang di situ Allah ingatkan juga kepada kita, di mana kita dilarang untuk berbuat fahsya, artinya berbuat yang tidak baik, jalan yang seburuk-buruknya jalan, diantaranya adalah berbuat zina, karena Allah akan menimpakan azab yang pedih ya terhadap orang yang berbuat hal tersebut. Kemudian di situ juga Allah melarang kita untuk berbuat zalim, mungkar, berbuat mungkar, artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah, ya, menjadikan Allah sebagai mensekutukan Allah dengan hal yang lain. Dan yang terakhir adalah dilarang kita untuk berbuat al-bagyu atau zalim, perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, dari apa yang kita pahami dari makna surat tersebut, maka di sini adalah muara dari takwa, diantaranya adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa kita dalam rangka mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik, semoga apa yang kita pelajari atau apa yang kita dapatkan hari ini semoga bermakna dan bermanfaat. Saya Al-Fakir, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar adalah dari Allah dan yang salah adalah dari hamba. Allah itu dari saya sendiri. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini semoga Allah ridhoi. Demikian untuk kesempatan saat ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga senantiasa ibadah puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.